Shalom buat teman-teman semua dari teman-teman The Flame dan T4C yang ibadah melalui Zoom ataupun yang sedang streaming di YouTube. Saya percaya bahwa hari-hari ini merupakan hari yang luar biasa. Mungkin teman-teman udah ada yang bolak-balik ke sekolah, ke kampus, atau bahkan sudah ada yang mulai belajar tatap muka. Tapi saya percaya teman-teman bahwa di setiap musim kehidupan kita, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti lebih dari pemenang, amin. So kita mau angkat pujian ini sama-sama, come on. Teman-teman semua yang di rumah, kita mau angkat suara kita mau angkat pujian ini bagi Tuhan. Come on everybody sing. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Lebih dari pemenang. Mari yang percaya lebih lagi, kita mau angkat pujian ini lebih lagi dengan segenap hati kita. Oh, kita lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari teman-teman semua, kita harus percaya dan dengan iman bahwa kita lebih dari pemenang. Mari kita mau katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan sungguh-sungguh, kita lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Mari dengan sungguh-sungguh katakan, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Kita mau kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari teman-teman semua, kita mau lebih lagi merasakan kasih Tuhan melalui lagu pujian yang akan kita naikkan. Sebab kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang setia. Kita percaya kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sekalipun mungkin kita teman-teman merasa saat ini sedang di dalam permasalahan, pergumulan yang membuat teman-teman jauh dari Tuhan. Dan kita mau diingatkan kembali bahwa kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari anak-anak muda dengan sungguh-sungguh kita mau katakan lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita mau katakan, Bapa, Kau setia, Tuhan Yesus. Kita mau berkatakan, kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyertai setiap kami hari demi hari.
di setiap pergumulan kami, di setiap permasalahan kami Tuhan. Dan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya bahwa kedaulatan Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah hari ini lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh duduk diam dan menerima setiap firman yang disampaikan, sehingga itu boleh berbuah, menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan lebih lagi Tuhan hari-hari ini lebih dalam tamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami menyambut Anda sebagai keluarga besar Gereja Rehoboth. Dan berikut adalah info-info penting yang perlu Anda ketahui. Setiap kegiatan di Gereja Rehoboth diadakan secara online. Kebaktian kaum pria setiap hari Selasa jam 6 sore, kebaktian kaum wanita setiap hari Jumat pukul 4 sore, dan doa pagi setiap hari Sabtu dan Senin pukul 5 pagi. Semua diadakan lewat Zoom Meeting. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui QR Code yang tersedia, melalui rekening-rekening yang ada sebagai berikut. Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama dalam kelompok kecil atau Sharon, juga mengikuti renungan pagi spiritual life setiap harinya dan bertumbuh bersama-sama. Mari Gereja Rehoboth, let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find.
Flamers, senang sekali bisa kembali bertemu dalam kesempatan yang indah ini, di mana kita masih bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang friendship, satu tema yang luar biasa yang udah dikasih sama saya. Sebelum itu mari kita berdoa dulu yuk. Kita mau siapkan hati kita mau hampiri Tuhan dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih setiap kami Tuhan yang masih setia Bapa sampai hari ini untuk terus mendengarkan firman, memuji nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang memberikan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami, dan kami akan menerima Tuhan taburan firman ini di hati kami yang subur. Tuhan berkati teman-teman semua yang mendengarkan, supaya apa yang didengarkan dan dipelajari dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai pembacaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, pada hari ini saya akan membahas suatu tema tentang friendship gitu ya, tentang persahabatan. Ada salah satu ayat yang sangat populer, yaitu di Amsal 17 ayat 17. Yuk kita mau baca yang ada Alkitab atau boleh lihat di handphone, kita baca bersama-sama. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, jadi ada 2 poin penting. Yang pertama adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan yang kedua menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, kasih seorang sahabat tidak memandang rupa, status, jabatan gitu ya. Mereka menjadi tempat berbagi tawa dan duka. Nah teman-teman, ada 3 poin pada hari ini saya akan membagikan secara singkat tentang persahabatan. Saya yakin dan percaya setiap teman punya sahabat sendiri, punya tempat tongkrongan sendiri, punya teman-teman main sendiri. Cuman yuk kita mau gali persahabatan seperti apa sih yang Tuhan inginkan. Yuk kita lihat. Yang pertama, persahabatan itu membutuhkan usaha pemeliharaan dan kesetiaan. Nah teman-teman, persahabatan ini membutuhkan usaha pemeliharaan. Jadi jangan pernah kecewa dengan teman-teman yang pernah mengecewakan kita pada masa lalu. Gini, pada saat kita susah dulu ya, pada saat mereka susah, mereka datang sama kita, bareng-bareng ketawa sama kita, nongkrong bareng, curhat bareng. Tapi begitu mereka senang, mereka pergi entah kemana. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika kita butuh bantuan, mereka ternyata menghilang, gak tahu kemana, gak pernah ada. Nah, jangan pernah kecewa dengan teman-teman yang seperti ini, karena orang-orang yang melupakan kita, mereka belum tentu ada di masa depan kita. Tuhan itu pasti sedang menetapkan orang-orang yang membangun bersama-sama dengan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada teman-teman yang seperti itu, bagi saya itu hanyalah warna-warna kehidupan, bukan sahabat ya. Jadi sahabat ini menaruh kasih setiap waktu. Konon katanya kalau persahabatan ini sudah terbentuk selama 10 tahun lebih, mereka ini akan menjadi sahabat sejati. Jadi kalau punya teman-teman yang sudah bersahabatan nih selama 10 tahun, konon katanya akan menjadi persahabatan yang sangat abadi gitu ya. Dan yang pasti adalah sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Jadi yang pertama, persahabatan ini membutuhkan usaha pemeliharaan dan kesetiaan. Kalian gak bisa seenaknya sendiri tiba-tiba, yo gua dateng ke teman-teman, oh hahaha itu sekalian pergi tanpa sebab gitu ya. Karena
bersahabat ini seperti dua sejoli, seperti seseorang yang sedang kangen-kangenan gitu. Aduh, kok dia nggak datang gitu ya, kok dia nggak ada gitu ya. Nah, ini membutuhkan usaha pemeliharaan. Jangan mau enaknya sendiri, jangan aku dan aku gitu ya. Tapi kita harus mau berbagi, kita harus setia dengan sahabat kita. Karena persahabatan ini membutuhkan usaha pemeliharaan dan kesetiaan. Jadi ya, poin yang pertama, bersahabat itu butuh usaha memelihara dan setia gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengecewakan kalian, atau kalian yang berusaha untuk menjadikan dia sahabat tetapi dia tidak menganggap kita sebagai sahabat, berarti itu bukan sahabat kita. Nah, poin yang kedua, persahabatan ini harus dapat mengokohkan iman dan kehidupan gitu ya. Jadi nah, seiring berjalan waktu gitu ya, teman-teman, saya umur sekarang sudah mulai bertambah gitu ya. Saya udah mulai menuju ke proses piramida, di mana teman-teman semakin mengerucut, teman-teman semakin sedikit, dan saya tidak mau membuang-buang waktu saya dengan dalam tanda kutip teman-teman yang tidak mendapatkan faedah dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi dalam persahabatan ini harus ada mengokohkan iman dan kehidupan gitu ya. Jadi dalam kehidupan pasti teman-teman punya beberapa kelompok pertemanan gitu ya, di tempat tongkrongan gitu ya. Ada beberapa tongkrongan yang ngomonginnya tentang mengeluh terus, tentang saya bilang ini tongkrongan toksik gitu ya, mengeluh terus, membawa ke sesuatu yang tidak baik gitu ya, mengajak sesuatu yang gak bener. Nah, ada lagi satu tempat kelompok teman-teman yang mungkin yang menguatkan kita ke dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan ya. Ya, ini kebilangnya jadul sih ya, tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, seiring berjalannya kehidupan, teman-teman yang saling menguatkan dalam iman dan pengharapan ini lebih berguna dari teman-teman yang cuma sekedar hahihi gitu ya, yang cuma sekedar ketawa, cuma sekedar yo kesini yang tidak berguna gitu ya. Nah, teman-teman butuh teman yang mengokohkan iman dalam kehidupan kita gitu ya. Kita harus bergaul dengan teman-teman yang mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai iman yang sama, mempunyai kekuatan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Karena bagi saya firman Tuhan itu kekal gitu ya. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu selalu dilandasi oleh firman Tuhan gitu ya. Nah, dalam Mazmur 1 ayat 1, saya bacain Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dia bilang, Mazmur bilang ini sangat berbahagia orang yang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa gitu. Jadi kita harus bisa memilih kelompok mana yang mau kita pilih gitu. Saya yakin semua teman-teman di sini kita harus bergaul dengan siapapun gitu ya, agar kita tahu mana a true friendship atau cuman sekedar ya teman biasa gitu ya. Nah, jadi yang poin yang kedua dalam persahabatan ini, kita harus mengokohkan iman dan kehidupan kita. Percayalah teman-teman, suatu saat nanti teman-teman beranjak dewasa sama seperti kita dan orang tua kita nanti, teman yang setia adalah teman yang bisa menghibur kita di saat kita sedang susah, menguatkan kita dalam iman dan pengharapan gitu ya. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang tidak toksik gitu ya. Ini sangat basic sekali teman-teman ya, tapi kadang kita melupakan itu gitu ya, karena saya yakin dan percaya, saya juga masih muda sama seperti teman-teman kalian gitu ya, main sama siapa aja gitu. Tapi saya sekarang mulai berpikir, oh sepertinya saya harus merubah cara pergaulan saya untuk menjadi saya lebih baik lagi ya. Jadi persahabatan yang baik harus mengokohkan iman dan kehidupan. Dan poin yang ketiga, persahabatan harus dilandasi kasih Tuhan.
yang menghasilkan pertumbuhan iman dan karakter. Nah, ini yang paling penting. Teman-teman tahu nggak karakter itu apa? Nih, saya bacain ya. Karakter ini adalah ciri khas diri kita yang melingkupi cara pandang, cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita berucap, dan cara kita bertingkah laku. Nah, ini adalah karakter, teman-teman. Jadi, karakter ini bisa kita copy dari mana saja. Dan ini berbahaya sekali bagi teman-teman yang mungkin bergaul dengan lingkungan yang toksik, dengan persahabatan yang toksik, yang saya bilang dengan tidak baik gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi cara kita bersikap, berucap, bahkan bertingkah laku. Makanya kenapa ada istilah kalau kita bergaul dengan preman, kita akan menjadi seorang preman. Dan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang berpikiran visioner, maka kita pun akan menjadi orang anak-anak yang akan berpikiran seperti itu gitu. Jadi ini akan menentukan karakter kita. Ingat teman-teman, persahabatan kita tanpa sadar menentukan karakter kita. Makanya kadang kalau yang udah deket banget ya, kalau yang teman-teman perhatikan, kok makannya sama, cara ngomongnya sama, kesukaannya sama, terus cara pikirnya sama. Nah, ini mereka udah saling mempengaruhi karakter. Makanya sebelum menjadi karakter yang tidak baik, kita harus pintar-pintar memilih teman gitu ya. Teman yang baik akan menegur dengan baik-baik, dengan tajam, dengan penuh kasih sayang, daripada teman-teman yang biasa aja. Percaya gitu ya, nanti kalian akan mengalaminya sendiri. Jadi jangan memandang remeh tentang persahabatan, karena ini akan membentuk karakter kita ya, nanti cara kita berpikir ke depan gitu ya. Saya punya teman dulu suka memelihara burung gitu ya, jadi wah hobi burung gitu ya, sampai saya pun jadi lama-lama jadi suka burung, saudara. Jadi oh lucu ya, seneng main, tapi saya tahu itu bukan hobinya saya gitu. Dan pada saat itu ya udah, akhirnya saya ya nggak lagi main kayak begitu, nggak pelihara burung dan lain-lain. Nah, jadi persahabatan ini bisa dapat merubah karakter gitu, dan ini yang paling berbahaya. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang pilihlah sahabat yang baik gitu ya. Bukan saya membatasi, tapi kita harus punya sekat-sekat dalam persahabatan gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berbicara di Flame juga tentang beberapa sekat-sekat dalam persahabatan. Mungkin nanti di lain waktu kalau memang perlu nanti saya akan bahas lagi tentang ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah menghasilkan pertumbuhan iman. Jadi dalam kehidupan ini ibarat sebuah pohon gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah ditanami benih, kita bertumbuh menjadi pohon yang besar, menghasilkan buah baik gitu ya, dan menghasilkan pertumbuhan iman yang kuat. Dan ini harus dibantu oleh teman-teman yang saling mendukung dalam iman gitu ya. Kalau sekarang teman-teman kita aja nggak malas ke gereja, apalagi nanti kita gitu ya. Pasti kita juga malas ke bawah-bawah nih. Apalagi sekarang lagi masa pembatasan skala ya. Mungkin ada beberapa gereja yang belum bisa onsite, membuat kita berpikir, kayaknya ke gereja nggak perlu. Kita masih bisa nih di online gitu ya. Kita masih bisa nih lihat dari grup-grup WhatsApp gitu tentang firman Tuhan. Nah, kita harus mulai men-change gitu ya. Ingat bahwa setiap sahabat harus mengingatkan sahabat lainnya untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat gitu ya. Jadi persahabatan ini susah gampang gitu ya. Membutuhkan usaha, pemeliharaan, dan kesetiaan, harus mengokohkan iman dan kehidupan, dan yang terakhir, persahabatan harus dilandasi kasih Tuhan yang menghasilkan pertumbuhan iman dan karakter. Mulai pilih sahabat mana yang baik untuk kalian, karena ini menentukan masa depan kalian. Percaya, kalau kalian tanya orang tua kalian, tanya papa dan mama kalian, pasti mereka punya salah seorang sahabat atau beberapa sahabat yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik
atau menjadi lebih buruk gitu ya. Nah, mulai sekarang pilah itu teman-teman ya. Jangan kita bersahabat dengan kelompok teman-teman yang tidak baik. Karena waktu itu adalah salah satu waktu itu cuma satu yang nggak bisa dibeli. Kita tidak bisa mengulang lagi masa itu gitu ya. Dan waktu ini terus berjalan. Jangan sampai kita sia-siakan kehidupan kita dengan berteman dengan teman yang tidak membawa dampak baik untuk kehidupan kita gitu ya. Dan pada akhirnya memang kembali lagi pada diri kita, pada saat kita susah apakah ada yang membantu kita atau tidak. Nah gitu ya. Jadi ingat Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran gitu ya. Jadi ini hanyalah garis besar dari friendship gitu ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa teman-teman dari Flame nanti yang bisa membagikan lagi tentang persahabatan lebih dalam lagi. Saya cuman kasih kulitnya aja gitu ya, supaya kita semua mengerti bahwa persahabatan adalah poin penting dalam kehidupan karena bisa menentukan karakter dalam kehidupan kita. Ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi kekuatan dan bekal buat kita gitu ya, untuk kita menjalani hari-hari penuh dengan sukacita bersama Tuhan. Ingat, kita harus memilih sahabat yang baik, yang sesuai dengan berdasarkan iman akan Tuhan Yesus. Itu aja mungkin yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat kesempatannya. Flame maju terus, Flame terus bertumbuh. Saya yakin dan percaya kalian anak-anak yang takut akan Tuhan akan terus bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari kita bersahabat dengan baik supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik dan menjadi karakter sesuai dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami menyambut Anda sebagai keluarga besar Gereja Rehoboth. Dan berikut adalah info-info penting yang perlu Anda ketahui. Setiap kegiatan di Gereja Rehoboth diadakan secara online. Kebaktian kaum pria setiap hari Selasa jam 6 sore, kebaktian kaum wanita setiap hari Jumat pukul 4 sore, dan doa pagi setiap hari Sabtu dan Senin pukul 5 pagi. Semua diadakan lewat Zoom Meeting. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui QR Code yang tersedia melalui rekening-rekening yang ada sebagai berikut. Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama dalam kelompok kecil atau Sharon, juga mengikuti renungan pagi spiritual life setiap harinya dan bertumbuh bersama-sama. Mari Gereja Rehoboth, let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.